Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kita dari kelas 1B nih. Kita dari kelompok 3 mau presentasi tentang proyek akhir kita di mata kuliah pemrograman dasar. Mungkin sebelum kita ke materinya kita bisa kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Firmansyah dengan NIM 2304483. Halo, saya Rana Mazaya dengan NIM 2301964. Saya Adga Sebala Rahma dengan NIM 2305113. Saya Dimas Fauzi Pratama dengan NIM 2303965. Saya Kopruanto dengan NIM 2306254. Saya Muhammad Rahmat Hermawan dengan NIM 2307328. Saya Fakih Udin Gifari dengan NIM 2307336. Selamat menonton. Halo guys, jadi kami ini adalah mahasiswa baru yang lagi senang-senangnya main sama teman-teman baru. Tapi kalian tahu nggak sih, kadang kita ini nih suka lupa kalau kita ini nih punya tugas karena asyik banget main sama teman-temannya. Jadi kira-kira apa sih solusinya untuk kita supaya waktu main tuh kita tuh tetap ingat sama tugasnya? Nah, udah tahu kan apa solusinya? Penasaran nggak sama fitur-fitur yang ada di Lisa ini apa? Tonton videonya terus sampai akhir ya. Dadah! Jadi, saya akan mulai menjelaskan flowchart yang pertama. Jadi, kalau misalnya kita mulai programnya ini akan menampilkan menu utama. Yang mana menu utama ini terdiri dari 3 opsi. Yang pertama itu ada opsi sign up, lalu ada opsi sign in, dan yang terakhir adalah opsi exit. Kita bahas satu-satu ya. Kalau di opsi sign up ini, kalau kita memilih ya, dia kan akan bernilai true. Kalau itu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan password dan username. Nah, abis passwordnya dimasukin sama username-nya, dia nih akan menyimpan username dan passwordnya. Lalu nanti di programnya akan menampilkan sebuah kalimat yang berisikan username dan password tersimpan. Dan kita akan diarahkan kembali ke menu utama. Nah, kalau kita memilih opsi sign in, berarti kan yang sign up ini bernilai false ya. Nah, kita memilih opsi sign in dan dia tuh akan bernilai true. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan password dan username. Nah, kalau misalnya password dan username-nya belum terdaftar bernilai true, dia akan menampilkan sebuah kalimat yang menyuruh kita untuk sign up terlebih dahulu dan akan kembali lagi ke menu utama. Nah, tapi kalau misalnya username dan password belum terdaftarnya bernilai false, dia ini akan lanjut dan pas username dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan itu bernilai true, dia akan menampilkan sebuah tulisan yang berisikan sign in berhasil. Nah, kalau sign in-nya berhasil, nanti dia akan mengarahkan kita ke tampilan dari menu Lisa. Tapi kalau misalnya username dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan itu bernilai false, dia akan menampilkan sebuah kalimat yang berisikan data tidak benar dan silahkan ulangi. Lalu nanti dia ini akan balik lagi nih ke sini nih, suruh memasukkan password dan username. Nah, lalu yang terakhir ini opsi exit. Kalau misalnya kita memilih opsi exitnya bernilai true, dia akan selesai. Dan kalau misalnya kita memilih opsi exitnya ini bernilai false, dia akan menampilkan sebuah kalimat yang berisikan masukkan opsi yang benar dan kembali lagi ke menu utama. Segitu aja guys untuk flowchart pertamanya. Dadah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan flowchart yang tadi. Nah, setelah berhasil sign in, kalian bakal dilihatin tampilan menu Lisa. Nah, di tampilan itu bakal ada beberapa opsi. Opsi pertama ini ada buat ngebuat daftar tugas. Kalau kalian jawab ya, kalian bakal ditampilin pertanyaan, ingin membuat daftar tugas? Kalau jawab tidak, kalian bakal balik lagi ke menu Lisa. Nih, yang ini nih. Nah, kalau kalian jawab ya, kalian bakal diminta buat masukin nomor, nama matkul, detail, dan deadline-nya. Nah, setelah itu, kalian bakal diminta masukin status daftar tugas. Itu ada 3 opsi, yaitu ada to do, in progress, sama done.
kalau kalian gak milih salah satu dari 3 ini, kalian bakal dikasih tulisan berupa masukkan opsi yang benar dan dibalikin lagi ke tampilan menu status daftar tugas. Nah, setelah kalian pilih salah satu dari 3 opsi ini, kalian datanya tadi bakal disimpan berupa nomor, nama matkul, detail, dan deadline. Nah, di sini bakal ada pertanyaan lagi. Ingin membuat daftar tugas lagi? Kalau kalian jawab ya, kalian bakal dibawa lagi ke sini, yaitu masukkan nomor, nama matkul, detail, dan deadline. Lalu masukin status tugasnya, dan bakal disimpan lagi. Nah, setelah ada pertanyaan lagi, ingin membuat daftar tugas lagi, kalau kalian jawab tidak, ini bakal balik lagi ke tampilan daftar tugas. Nah, setelah itu kalian bakal ditanya lagi nih, kembali ke menu Lisa. Kalau iya, kalian bakal dibalikin lagi ke menu Lisa. Kalau enggak, kalian bakal ditarik lagi ke tampilan daftar tugas. Nah, di sini kan ada di tampilan menu ada beberapa menu lagi. Kalau gitu penjelasannya bakal dilanjutin ke orang yang selanjutnya. Dadah! Baik, fitur selanjutnya yaitu kita bisa mengedit status daftar tugas. Dan jika kita ingin mengedit status daftar tugas, kita akan ditampilkan dan ditanyakan apakah kita ingin mengedit status daftar tugas. Dan kita akan memasukkan opsi, jika tidak akan kembali ke menu Lisa, dan jika ya kita akan disuruh memasukkan nomor tugas dari tugas yang akan diedit. Selanjutnya akan ditampilkan menu status daftar tugas. Di menu status daftar tugas ini ada 3 opsi pilihan, yaitu status to do, in progress, dan done. Jika kita memasukkan opsi yang salah, maka ditampilkan masukkan opsi yang benar dan kembali menampilkan menu status daftar tugas. Dan kita akan disuruh memilih salah satu status daftar tugas. Dan jika sudah memilih salah satunya, maka program akan otomatis mengganti status tugas sesuai opsi yang kita pilih. Dan selanjutnya akan ditampilkan apakah kita ingin mengedit status daftar tugas lagi. Dan jika tidak, maka program akan menampilkan daftar tugas dari status daftar tugas yang kita pilih. Dan jika ingin mengedit status daftar lagi, maka akan kembali lagi ke sini dan menampilkan menu status daftar tugas dan kembali memasukkan opsi yang akan kita pilih. Begitu. Oke, fitur selanjutnya yaitu kita dapat memfilter daftar tugas. Jika kita tidak ingin memfilter daftar tugas, maka akan beralih ke fitur selanjutnya. Dan jika iya, maka akan ditampilkan dan apakah kita ingin memfilter daftar tugas. Lalu kita akan disuruh memasukkan opsi. Jika tidak ingin, maka akan kembali ke menu Lisa. Dan jika iya, akan ditampilkan menu filter. Di menu filter ini kita akan disuruh memasukkan opsi. Salah satunya ada opsi matkul. Jika tidak ingin opsi matkul ini, maka akan beralih ke opsi selanjutnya. Dan jika iya, maka kita akan disuruh untuk memasukkan matkul dari tugas kita. Dan setelah memasukkan matkul, maka program akan otomatis memfilter daftar tugas dengan matkul yang kita masukkan. Dan selanjutnya akan ditampilkan daftar tugas dengan matkul yang difilter. Kemudian akan ditampilkan apakah kita ingin kembali ke menu filter. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan daftar tugas dengan matkul yang difilter. Selanjutnya jika iya, maka akan kembali ke menu filter. Saya akan menjelaskan saat opsi filter sama dengan status. Bila benar, akan menampilkan menu status daftar tugas. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan opsi. Lalu akan diproses dengan opsi sama dengan to do. Dan bila salah, akan ke opsi in progress atau sedang diolah. Lalu
Jika masih salah, nanti opsinya akan sudah selesai diolah. Lalu jika masih salah lagi, nanti akan ada notifikasi masukkan opsi yang benar. Lalu kita akan kembali ke tampilkan menu status daftar tugas. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan opsi lagi. Bila opsi to-do-nya benar, akan ke memfilter daftar tugas dengan status yang dipilih. Lalu nanti ketika opsinya saat di progres sudah benar dan ketika sudah diolah juga benar, nanti semuanya akan ke memfilter daftar tugas dengan status yang dipilih. Lalu akan ke tampilkan daftar tugas dengan status yang difilter. Lalu akan ada notifikasi untuk bertanya apa kita ingin kembali ke menu filter. Lalu kita akan disuruh masukkan opsi. Jika kita menjawab ya, nanti kita akan dikembalikan ke menu filter. Jadi kita tidak menjawab ya atau salah saat masukkan opsi, kita akan kembali ke tampilkan daftar tugas dengan status yang difilter. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang terdapat di program kita guys, di Lisa guys. Mungkin bisa kita mulai ya. Ini kan tadi sebelumnya di menu itu kita disuruh memilih beberapa opsi itu. Adapun jika kita memilih opsi deadline itu tuh untuk memfilter gitu. Tugas apa sih yang ada di hari itu tuh gitu. Misalnya nih opsi deadline, terus kan kita bener nih di sini. Kemudian masuk, kemudian dia akan menampilkan menu deadline daftar tugas. Kemudian kita bisa memasukkan opsi itu guys. Nah, kita bisa masukkan opsi tanggal, bulan, tahun, ataupun opsi tanggal, bulan, dan tahun. Terus apa sih bedanya? Nah, kalau opsi tanggal itu misalnya kita masukin tanggal 1. Nah, nanti dia akan menampilkan deadline-deadline yang berada di tanggal 1. Begitupun di bulan Januari misal. Dia akan menampilkan deadline-deadline yang berada di bulan Januari, tahun pun begitu. Nah, mungkin bisa kita mulai nih dari sini nih, yang opsi tanggal. Jika dia memasukkan opsi tanggal, kemudian true kan ya, true. Kemudian dia harus masukkan tanggal berapa gitu yang dicari. Kemudian jika benar dia masuk lagi ke sini, kemudian sistem akan filter daftar tugas dengan tanggal yang tadi dimasukkan. Nah, kemudian tampilkan daftar tugas dengan tanggal yang difilter. Nah, nanti akan ditampilkan tanggalnya. Kemudian ini bakal ditanya nih, kembali nggak ke menu filter. Nah ya, terus kita masukin opsinya kembali atau enggaknya. Jika iya, nanti dia bakal kembali tuh ke menu filter. Jika tidak, dia bakal balik lagi begitu. Kemudian di sini juga ada nih, sama nih, bulan juga cara kerjanya hampir sama kayak gitu. Tahun juga opsi tanggal, bulan, dan tahun juga seperti itu. Mungkin di sini bedanya itu jadi nanti kita harus masukin tanggal, bulan, dan tahun. Tiga-tiga kita masukin. Kalau di sini cukup satu aja, di sini cukup tanggal, yang ini cukup bulan, dan yang sini cukup tahun. Kalau ini tiga-tiganya begitu, itu aja sih bedanya. Terus kalau misalnya dari keempat opsi ini gak ada kan 1, 2, 3, 4 misalnya, terus dia milih jawaban lain itu nanti langsung ditanya itu memasukkan opsi yang benar dan langsung balik lagi ke sini nih. Kalau saya ini jawabannya tidak ada di sini 1, 2, 3, 4, dia bakal kembali lagi ke sini, ke menu deadline begitu. Terus yang ini salah satu opsi juga kan, tadi opsi deadline. Nah, ini beda lagi, ini namanya opsi kembali ke menu Lisa. Jika dia memilih kembali untuk ke menu Lisa, jika dia pilih iya gitu, nah dia bakal kembali ke menu Lisa. Jika tidak, maka dia akan menanyakan kembali gitu, masukkan opsi yang benar, kemudian dia akan ke menu filter gitu. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Oke, fitur selanjutnya dari Lisa yaitu menghapus daftar tugas. Jadi apabila kita memilih iya, maka akan menampilkan menu ingin menghapus daftar tugas. Apabila kita milih tidak, maka akan dihadapkan dengan opsi lagi yaitu tampilkan daftar tugas. Apabila ingin menghapus daftar tugas, maka akan ada opsi lagi. Apabila iya, masukkan nomor tugas. Apabila tidak, akan kembali ke menu Lisa. Kemudian
setelah masukkan nomor tugas, menghapus daftar tugas dengan nomor tugas yang dimasukkan, lalu ada pilihan ingin menghapus daftar tugas lagi. Apabila iya, maka kembali masukkan nomor tugas. Apabila tidak, akan kembali ke tampilan daftar tugas. Dan untuk opsi tampilkan daftar tugas, apabila menjawab iya, maka tampilkan ingin menampilkan daftar tugas. Terus lalu ada opsi apabila iya, maka tampilan daftar tugas kita. Apabila tidak, akan kembali ke menu Lisa. Nah, lalu ada kembali ke menu utama. Apabila menjawab iya, maka akan kembali ke menu utama. Apabila tidak, akan masukkan opsi yang benar lalu ke menu Lisa. Saya akan menjelaskan demo program Lisa. Jadi saat kita menjalankan program, maka akan tampil menu utama. Di menu utama ini ada 3 opsi. Pertama sign up, kedua sign in, ketiga exit. Nah, untuk mengakses menu Lisa, kita harus melakukan sign up, kemudian sign in terlebih dahulu. Jika kita melakukan sign in terlebih dahulu, maka contoh kita melakukan sign in terlebih dahulu, maka akan tampil sign up terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan sign up, membuat username dan password. Maka akan muncul username dan password tersimpan, yang artinya username dan password yang kita masukkan sudah tersimpan. Kemudian kita melakukan sign in. Opsi 2. Masukkan username yang tadi, kemudian passwordnya. Nah, jika salah satunya salah, baik itu username atau password, maka program akan menampilkan data tidak benar, silahkan ulangi sampai kedua-duanya benar. Ini contoh kalau username-nya salah dan passwordnya benar. Oke, kalau sign in sudah berhasil, maka akan tampil menu Lisa yang terdiri dari 6 opsi. Yang pertama, buat daftar tugas. Yang kedua, edit status daftar tugas. Yang ketiga, filter daftar tugas. Yang keempat, hapus daftar tugas. Yang kelima, tampilkan daftar tugas. Kemudian yang keenam, kembali ke menu utama. Kalau kita pilih opsi 1, maka akan muncul konfirmasi ingin membuat daftar tugas. Kalau tidak, maka akan kembali ke menu utama. Begitu juga dengan menu-menu yang lain. Kita pilih lagi opsi 1, buat daftar tugas. Kalau ya, maka kita akan disuruh memasukkan nomor tugas, kemudian nama tugas, matkul detailnya, deadline yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, serta status tugasnya. Misalkan nomor tugas 1, nama tugasnya project akhir.
Kemudian setelah kita membuat satu tugas, maka akan menampilkan konfirmasi ingin membuat daftar tugas lagi atau tidak. Kalau tidak, maka akan keluar. Maka akan menampilkan daftar tugas yang sudah kita buat. Dan kalau kita memilih ya, maka program akan menampilkan opsi supaya kita dapat membuat daftar tugas yang baru. Oke, jadi di sini saya sudah membuat 6 buah daftar tugas dengan input yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya, kalau kita sudah tidak mau membuat daftar tugas lagi, cukup pilih tidak, masukkan T. Nah, maka program akan menampilkan semua daftar tugas yang sudah kita buat. Ya. Bisa dilihat di sini daftar tugas pertama, kedua, 3 sampai yang ke-6. Nah, kemudian akan ditampilkan konfirmasi kembali ke menu Lisa atau tidak. Kalau tidak, T. Maka program akan terus menampilkan tampilan ini sampai kita pilih ya. Kalau ya, kembali ke menu Lisa ya, maka akan kembali ke menu Lisa. Oke, selanjutnya ada edit status daftar tugas. Pilih 2. Nah, akan muncul konfirmasi juga seperti yang sebelumnya. Kalau kita pilih tidak, akan kembali ke menu Lisa. Begitupun fitur-fitur yang lain. Nah, pilih opsi 2 lagi. Kemudian pilih ya. Nah, kita cukup memasukkan nomor tugas yang ingin diedit. Misalkan nomor tugas 2. Kita yang tadinya statusnya masih to do, misalkan ingin diubah menjadi in progress, maka cukup pilih opsi 2 in progress. Nah, kemudian akan tampil ingin mengedit status daftar tugas lagi atau tidak. Kalau tidak, kalau ya, maka akan tampil menu lagi. Maka akan tampil, kita akan disuruh masukkan nomor tugas yang ingin diedit. Kalau kita pilih misalkan nomor tugas ke 1, nomor tugas ke 3, kita ingin ubah statusnya jadi to do. Nah, kemudian akan tampil konfirmasi lagi. Kalau sudah tidak mau mengedit daftar tugas, maka cukup pilih tidak, masukkan T. Nah, maka akan ditampilkan daftar tugas yang sudah dirubah tadi statusnya. Nah, kedua yang tadinya to do jadi in progress. Kemudian yang ketiga yang tadinya statusnya in progress berubah jadi to do. Nah, sama seperti sebelumnya, akan tampil konfirmasi kembali ke menu Lisa atau tidak. Kalau tidak, maka akan tetap menampilkan tampilan daftar tugasnya. Kalau pencet ya, maka akan kembali ke menu Lisa. Nah, kemudian fitur yang ketiga, filter daftar tugas. Kita pilih 3. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Kita pencet ya. Nah, nanti akan muncul menu filter. Filter ini ada 4. Filter berdasarkan matkulnya, berdasarkan status tugasnya, berdasarkan deadline-nya, atau kita ingin kembali ke menu Lisa. Kalau yang pertama, filter berdasarkan matkul, saya pilih 1. Kemudian matkul apa yang pengen ditampilkan atau yang pengen di filter. Contohnya pemrograman dasar. Klik enter. Nah, maka akan difilter dan tampil yang daftar tugas dengan matkul pemrograman dasar saja. Ini sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita punya tidak, maka akan tetap menampilkan ini sampai kita pilih ya. Nah, kemudian yang kedua ada filter berdasarkan status tugas. Pilih 2.
Kemudian, status tugas mana yang mau difilter, to do, in progress, atau done. Contohnya 2, in progress. Nah, maka akan menampilkan daftar tugas dengan status yang in progress saja. Kemudian kembali ke menu filter, ya. Yang ketiga ada berdasarkan deadline-nya, 3. Nah, yang deadline ini ada 4 opsi lagi. Ingin difilter berdasarkan tanggalnya, kemudian bulannya, kemudian tahunnya, atau ketiganya, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau tanggal, kita pilih opsi 1, masukkan tanggalnya, misalkan tanggal tadi 12. Nah, maka akan muncul daftar tugas dengan tanggal 12 saja. Kembali ke menu filter. Kemudian yang kedua, pilih deadline lagi. Yang kedua, bulannya. Kalau berdasarkan bulan sama saja seperti tanggal, cuman yang diinputkan adalah bulan. Contohnya tugas di bulan Januari. Nah, maka akan muncul apa saja tugas yang ada di bulan Januari. Kembali ke menu filter, kemudian pilih lagi berdasarkan deadline. Yang ketiga, ini berdasarkan tahunnya. Misalkan tahun 2023. Nah, maka akan muncul daftar tugas yang ada di tahun 2023. Oke, kembali. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Pilih opsi 4. Misalkan tanggal 12 bulan Januari tahun 2023. Nah, akan muncul daftar tugas sesuai deadline tadi, 12 Januari 2023. Oke, kembali. Kemudian yang terakhir ada kembali ke menu Lisa. Opsi 4, tinggal pilih, masukkan 4, maka akan kembali ke menu Lisa. Kemudian fitur yang keempat, itu menghapus daftar tugas. Caranya tinggal pilih opsi 4, kemudian ingin menghapus daftar tugas atau tidak, seperti yang tadi. Kalau tidak, maka akan kembali ke menu Lisa, dan kalau ya, kita diminta untuk memasukkan nomor tugas. Misalkan nomor tugas 1 ingin dihapus, cukup masukkan nomornya 1. Nah, kemudian akan tampil konfirmasi lagi, ingin menghapus daftar tugas lagi. Kalau tidak, maka akan menampilkan daftar tugas yang sudah diupdate, dan kalau ya, maka akan meminta untuk memasukkan nomor tugas yang akan dihapus lagi. Contohnya 2 ingin dihapus, berarti 1 dan 2 ingin dihapus. Tidak, berarti sudah tidak ingin menghapus. Nah, kemudian program akan menampilkan daftar tugas yang sudah terupdate. Nah, daftar tugas 1 dan 2 di sini sudah hilang. Jadi sisanya tinggal 3, 4, 5, dan 6. Oke, kembali. Fitur yang kelima ada menampilkan daftar tugas. Nah, fitur ini untuk menampilkan daftar tugas saja. Cukup pilih 5. Nah, ada konfirmasi lagi, ingin menampilkan daftar tugas atau tidak. Kalau ya, maka akan menampilkan daftar tugas yang terbaru. Oke, kembali. Terus yang terakhir, opsi ke-6, kembali ke menu utama. Pilih 6, maka akan kembali ke menu utama, sign up, in, exit. Nah, kalau kita pilih opsi 3, exit, maka akan keluar dari programnya. Oke, sekian pembahasan demo program. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Bye.